bagi sebagian orang yang baru berkenalan dengan fenomenologi cukup asing. Jadi 1 sampai dengan 4 pertemuan kita akan lebih banyak ke teori, lebih banyak ke hal-hal yang bersifat teknis. Baru nanti mudah-mudahan pada pertemuan kelima kita bisa masuk pada kasus-kasus yang dihadapi oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Walaupun itu juga bergantung pada situasi, tidak semua kasus bisa kita pecahkan. Sebab saya bukan Superman ya, bukan semuanya bisa memecahkan kasus, tapi kita bisa petakan. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai saja. Untuk sekarang kita akan membahas tokoh berikutnya, yaitu Karl Stamm. Karl Stamm, tapi juga ada yang menyebut Stum, karena dalam bahasa Jerman itu ya Stum, U itu dibaca U tetap. Tapi umumnya disebut Karl Stamm. Itu hidup tahun 1848 sampai dengan 1936. Karl Stamm ini murid Brentano. Murid Brentano itu ada 2, Edmund Husserl dan Karl Stamm. Jadi penting juga untuk membahas Karl Stamm itu, terutama dalam posisi hubungan fenomenologi dengan sains. Karl Stamm itu disebut pendiri fenomenologi eksperimental. Fenomenologi ada juga eksperimentalnya, fenomenologi eksperimen. Ini mungkin jarang juga dibahas orang tentang fenomenologi. Jadi fenomenologi dianggap sebagai metode itu menolak eksperimen. Padahal ada seorang tokoh yang justru mengupayakan bahwa fenomenologi itu bisa digunakan untuk penelitian-penelitian eksperimen. Jadi kalau fenomenologi basis kualitatif dalam pengertian yang naif, saya kira itu mungkin bisa dibantah juga. Padahal dalam konteks ini fenomenologi bisa digunakan untuk penelitian-penelitian eksperimen. Tentu dalam konteks tertentu yang akan kita bahas nanti. Karl Stamm mengupayakan agar pendekatan fenomenologi digunakan oleh sains. Bukan hanya Husserl yang mengupayakan pendekatan fenomenologi digunakan oleh sains, tapi lebih utamanya pada Karl Stamm, karena pada Karl Stamm itu percobaan-percobaan saintifik itu lebih konkret dibanding dengan Edmund Husserl. Dialah orang yang mengupayakan agar pendekatan fenomenologi digunakan oleh sains, terutama sains sosial atau Geisteswissenschaften. Kemudian yang ketiga, posisi Karl Stamm juga penting dalam fenomenologi karena ia orang yang menggunakan istilah fenomenologi sebagai pola penelitian ilmiah, scientific research, pola penelitian ilmiah dalam konteks fenomenologi. Kemudian berikutnya, Karl Stamm bergabung dengan Husserl tahun 1884-1888. Jadi posisi Karl Stamm setara dengan Husserl sebagai murid Brentano, teman Husserl. Kalau Brentano guru Husserl dan guru Karl Stamm, tapi kalau Karl Stamm itu temannya Husserl. Posisi Stamm dalam fenomenologi. Pendekatan Karl Stamm menyusup pada karya Gestaltis. Ini orang-orang psikologi akan memahami psikologi Gestalt dari Kohler, Wertheimer dan Kafka. Merembes masuk dalam pendekatan fenomenologi psikologi Gestalt karena memandang bahwa fenomenologi Karl Stamm itu menekankan pada holistik, sifat kemenyeluruhan dalam sebuah pengamatan. Kemudian juga menyusup atau digunakan oleh kalangan pergerakan psikologi, khususnya dinamika kelompok, dalam konteks dinamika kelompok dari Lewin. Ada satu bidang dalam psikologi sosial itu namanya dinamika kelompok, yang itu menjadi banyak menggunakan dalam beberapa hal menggunakan fenomenologi Stamm, terutama dalam konteks interaksi sosialnya dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, masuk juga atau digunakan juga dalam atau bersinggungan juga dengan psikologi fenomenologi Donald Snigg dan Arthur Combe.
Dari sini sudah kita bisa pahami bahwa fenomenologi STAM cukup berpengaruh dalam konteks keilmuan zaman itu, abad 19 awal atau tengah, tahun 18-an, 1800-an, masuk abad 19. Cukup berpengaruh karena memang saat itu konteks scientific method atau natural sciences menjadi agak goyang karena baik dari hermeneutik, kemudian dari ilmu-ilmu sosial menghadapi goncangan seperti sosiologi, ya, itu mengalami goncangan dalam konteks metodenya. Kemudian fenomenologi STAM itu menjadi titik keberangkatan gerakan fenomenologi untuk lebih bebas mempengaruhi filsafat. Titik keberangkatan gerakan fenomenologi atau phenomenological movement untuk lebih bebas dalam mempengaruhi filsafat. Jadi pada STAM itu ada kecenderungan untuk merebaknya atau berpengaruhnya secara lebih liar fenomenologi untuk mempengaruhi filsafat. Titik keberangkatannya adalah pada fenomenologi STAM. Peran fenomenologi dalam karya STAM. Menurut STAM, masa depan filsafat sangat bergantung pada kemampuan mengadopsi metode sains kealaman. Menurut STAM, tidak bisa filsafat itu semata-mata hanya mempersoalkan hal-hal yang bersifat metafisik. Itu sudah suatu kondisi zaman yang memang saat itu positivistik sangat berpengaruh. Jadi kalau menolak positivistik secara murni, filsafat kehilangan pamor, bahkan bisa jadi mati. Oleh karena itu, perkembangan filsafat bergantung pada perkembangan keilmuan, metode sains pada ilmu-ilmu alam. Setidaknya filsafat harus berperan untuk mengkritik perkembangan ilmu alam. Kemudian yang kedua, ambisi STAM itu menciptakan sistem filsafat yang final, yang kemudian dikenal oleh dalam Edmund Husserl itu sebagai rigorous science, pengetahuan yang solid. Jadi sama, ambisi STAM, ambisi Husserl itu sama, dan itu memang pengaruh dari gurunya yaitu Brentano. Ada obsesi untuk menempatkan filsafat dalam kedudukan yang lebih tinggi atau paling tidak sejajar dengan sains. Sebab saat itu filsafat sedang boleh dikatakan tidak lagi dianggap penting, ya. Sama seperti sekarang itu tidak terlalu dianggap penting oleh kebanyakan orang belajar filsafat. Tapi kemudian menjadi penting ketika fenomenologi muncul atau lahir. STAM mengikuti Dilthey itu ada istilah-istilah yang juga digunakan oleh Dilthey atau mengutip dari Dilthey, yaitu konsep konstruksi, bukan konstruksi tapi konstruksi, semangat mengkonstruksi berbagai hal. Kalau dalam Dilthey adalah teks gitu ya, karena hermeneutik. Tapi kalau ini bukan hanya dalam konsep teks, tapi juga dalam bangunan metodologis atau epistemologi keilmuan. Mengkonstruksi ulang metode keilmuan. Kemudian cinta pada penelitian, artinya tetap basisnya adalah basis saintifik, bukan filsafat pada abad pertengahan atau filsafat pada zaman klasik yang berbasis wacana, tetapi berbasis pada penyelidikan atau penelitian. Dan selalu menanamkan sikap skeptis pada sistem penelitian atau pengetahuan yang mekanis, yang induktif, mekanis, deterministik gitu. Semangatnya mengikuti Dilthey, yaitu skeptis, tidak terlalu percaya pada metode penelitian yang berbasis fisika mekanis. Kemudian yang berikutnya, ini mau pakai ini atau nggak usah? Nggak usah, udah jelas. Bisa nanti volumenya bisa diatur, volume. Tapi segini saya kira nggak terlalu susah loh.
Kemudian peran lain dari fenomenologi menurut Stam atau dalam tulisan-tulisan Stam, riset ilmiah membawa pada hal-hal yang diselidiki secara lebih mendalam. Dengan adanya fenomenologi, riset ilmiah itu menjadi semakin mendalam, bukan semakin umum. Padahal kondisi sebelumnya karena berbasis induktif, terutama dari Francis Bacon, itu yang namanya rerata atau generalisasi itu menjadi primadona. Nah, generalisasi itu dianggap oleh kaum psikologi empirisisme atau fenomenologi itu kurang mendalam. Kajian-kajiannya kurang mendalam sebab berbasis kuantifikasi, atau dalam bahasa Thomas Kuhn itu menumpuknya fakta-fakta. Semakin banyak fakta yang dikumpulkan akan semakin general, semakin terjadi rampatan atau kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum. Nah, oleh Stam, oleh fenomenolog, kaum fenomenolog itu dikritik, itu tidak mendalam. Yang kemudian sangat berpengaruh pada postmodernisme dalam filsafat sains, itu yang kemudian muncul Karl Popper dan seterusnya mengkritik induksi, itu basisnya sebetulnya dari situ. Jadi intinya induksi, metode induksi sudah mulai dipertanyakan sekitar tahun 18-an, 1800-an. Sedangkan Popper kan 1900-an ke sini. Karena riset ilmiah yang terlalu bergantung pada penumpukan fakta-fakta itu menyebabkan objek yang diteliti itu menjadi tidak mendalam. Kemudian Stam juga membahas konsep-konsep Hume, John Locke, Leibniz, ya, Berkeley yang berbasis empirisisme, sehingga dia punya pemahaman bahwa ada ketidakmemadaian, insufisien dalam hal pengamatan, observasi, dan penggambaran deskripsi tentang fakta-fakta. Stam mengkritik Hume terutama dalam kerja observasi dan penggambaran. Nah, dalam konteks Hume, pengetahuan itu isinya impresi, kesan yang bersifat arbitrer di dalam hukum, dan ditemukan dalam suatu pengalaman itu ada pada hukum sebab akibat, arbitrary sebab akibat. Nah, yang dikritik oleh Stam itu konsep impresinya itu tidak memadai jika terlalu bergantung pada hukum sebab akibat, bukan pada di mana sebab akibat itu berada. Kalau sebab akibat berada kan biasanya pada kasus objeknya. Misalnya kalau kita membakar koran lalu jadi abu, koran dibakar menjadi abu, penyebab abunya adalah koran dibakar. Jadi pada objeknya. Yang luput dari pengamatan Hume adalah struktur dari subjek itu yang mengamati objek. Persoalan kasus kesatuan substansial dan saling ketergantungan penyebaban itu menjadi tanda tanya besar. Ada substansi dari subjek, aktivitas subjek yang luput dari pengamatan Hume. Tetapi sebetulnya pembahasan itu sudah dikemukakan oleh John Locke. Jadi John Locke membuat struktur. Dia membuat satu buku yang membahas tentang struktur pemahaman manusia tentang pengetahuan. A Treatise of Human Understanding. Dia menulis buku itu. Nah, kemudian di situ ada struktur bagaimana subjek berhubungan dengan objek. Dan inti persoalan fenomenologi itu hubungan itu, relasi subjek-objek itu. John Locke itu mengemukakan ada sensasi, ada refleksi. Ada sensasi dan ada refleksi. Ini ya. Subjek, objek. Nah, pada
pada John Locke, relasi subjek-objek itu ada strukturnya. Nah, relasi subjek-objek itu ada strukturnya. Ini struktur relasi subjek-objek dalam pemahaman John Locke, dalam filsafat John Locke. Sehingga struktur subjek-objek intinya dibagi dua, ada sensasi dan refleksi. Melibatkan bagaimana proses subjek memahami objek. Di dalam proses subjek atau dalam identitas subjek itu ada ide sederhana dan ide kompleks. Jadi ada gagasan sederhana, ada gagasan yang bersifat kompleks. Gagasan sederhana, gagasan yang bersifat langsung, di mana tingkat aktivitas subjek memahami objek itu bersifat sepintas, kurang aktif. Tapi kalau ide kompleks, gagasan-gagasan kompleks pada subjek, tingkat aktivitas subjek atau tingkat keterlibatan berpikirnya, kemudian kualitas kesadarannya itu lebih aktif. Nah, itu yang akan melahirkan ide kompleks. Kemudian juga John Locke membuat struktur pada objek, ada kualitas primer dan ada kualitas sekunder. Kalau ini letaknya pada subjek, pada pikiran manusia, kalau ini pada objek. Objek itu ada yang kualitasnya primer, ada yang kualitas sekunder. Akibat dari ide sederhana yang pengamatannya sepintas melahirkan kualitas primer. Sedangkan ide-ide kompleks itu melahirkan kualitasnya yang sekunder, kompleks, sudah beragam. Jadi kalau kita naik motor lalu kehujanan, oh hujan basah, sederhana, karena tidak perlu banyak berpikir. Tapi kalau kita kehujanan basah lalu kita berteduh di mana, kita sering mikir kalau naik motor itu. Kadang ada tempat berteduh nggak jadi, kadang ada tempat berteduh nggak jadi. Itu sudah sekunder, sudah kompleks. Secara umum ini sensasi dan refleksi. Nah, ini sensasi, masuk sensasi. Ide sederhana, kualitas primer, sensasi. Karena apa yang tertangkap oleh panca indera tanpa melalui pengolahan lebih mendalam, langsung kita uraikan. Tapi kalau yang refleksi, kualitas objeknya sekunder, subjeknya juga idenya kompleks, dan melakukan refleksi, kegiatan-kegiatan perenungan yang lebih mendalam. Sebetulnya ini sudah digambarkan oleh John Locke. Jadi yang menjadi persoalan struktur ketergantungan penyebaban antara subjek dengan objek. Itu yang dipertanyakan oleh Stam berkaitan dengan Hume, yang sebetulnya sudah banyak dijelaskan oleh John Locke, tetapi Stam tidak persis seperti yang dikemukakan oleh John Locke. Kemudian Stam juga berupaya membebaskan dari pengetahuan a priori dalam konteks Hume. David Hume masih menganggap ada dua macam pengetahuan, pengetahuan a priori dan a posteriori. Pengetahuan a priori itu yang bersifat relasi ide-ide, relasi antar ide tanpa memerlukan fakta, sehingga hanya bisa disalahkan oleh kontradiksi. Tapi kalau a posteriori adalah relasi antar fakta yang bisa disalahkan oleh bukti. Misalnya 3 dikali 5 sama dengan setengah dari 30. Ini a priori, tidak memerlukan fakta, hanya relasi antar fakta. Artinya A sama dengan A. Identitas, prinsip identitas yang sumbernya adalah logika formal Aristoteles. Itu kan intinya sebetulnya ini. Ingin mengatakan bahwa 15 sama dengan 15. 3 kali 5 setengah dari 30. Tidak memerlukan fakta, hanya menguraikan saja. Tapi kalau pengetahuan a posteriori itu yang berbasis fakta, maka salah tidaknya itu harus dibuktikan berdasarkan fakta juga. Besok hari matahari akan terbit, itu kan masuk akal ya. Besok hari matahari akan terbit, masuk akal, sebab sebelumnya fakta-fakta sebelumnya selalu setiap pagi itu terbit matahari. Tapi juga tidak kalah masuk akalnya ketika kita mengatakan besok hari matahari tidak akan terbit. Sama-sama masuk akal. Sebab ketika itu tidak terbukti, ketika itu di situ tidak ada kontradiksi. Karena hari ini matahari terbit, kemarin matahari terbit, lalu kita mengatakan besok hari matahari akan terbit. Kemudian kita mengatakan besok hari matahari tidak akan terbit. Terbukti atau tidak terbukti bukan persoalan kontradiksi, tapi persoalan verifikasinya ya. Beda dengan yang tadi, kalau kita katakan 15 sama dengan 20, salah karena berkontradiksi.
Tapi kalau yang kasus yang kedua, pengetahuan a posteriori, itu tidak ada kontradiksi, tidak bisa disalahkan oleh kontradiksi. Sama-sama masuk akal. Sebab dua-duanya bersifat perkiraan, perkiraan atau prediksi-prediksi gitu, yang itu bisa dibuktikan salah benarnya berdasarkan fakta untuk besok hari gitu. Kalau terbukti matahari terbit, maka pernyataan pertama yang benar, kalau tidak maka pernyataan yang kedua. Bukan pernyataannya saling menyalahkan. Nah, pada konteks ini bagi Hume ada masih mengakui pengetahuan a priori itu yang di situ tidak memerlukan pengalaman. Intervensi pengalaman. Kemudian ini dipertajam lagi oleh Immanuel Kant. Immanuel Kant juga mengatakan yang sama. Bahkan Immanuel Kant membagi pengetahuan a priori itu jadi dua. Ada a priori murni dan ada a priori biasa. Kalau pada Immanuel Kant, a priori murni itu adalah pengetahuan yang sama sekali tidak berhubungan dengan pengalaman. Tapi kalau a priori biasa adalah pengetahuan yang tidak langsung membutuhkan pembuktian pengalaman. Misalnya begini, kalau ada bangunan, pondasinya, ada rumah, pondasinya diambil, apa yang terjadi? Ambruk, tanpa harus nunggu ambruk dulu, gitu. Itu a priori biasa. Sudah kita ketahui bahwa pondasi rumah kalau diambil pasti ambruk. Sebab kita punya teori yang mengatakan bahwa semua benda jika penopangnya diambil pasti akan jatuh. Tanpa harus nunggu, coba aja lihat dulu ambruk apa enggak gitu. Enggak usah, itu a priori biasa. Tapi kata Immanuel kan harus ada a priori, pengetahuan a priori yang sama sekali terbebas dari pengalaman. Coba pertanyaan berikutnya, Immanuel kan mengatakan semestinya harus ada. Berarti kan sebetulnya bisa katakan tidak ada. Kenapa? Karena di dunia ini tidak akan pernah ada dan tidak akan pernah bisa manusia merumuskan pengetahuan yang sama sekali terbebas dari pengalaman. Ketika sudah dirumuskan masuk pada pengalaman dulu, yaitu kategori-kategori itu dalam konsep Immanuel Kant. Tapi harus ada logika ini diambil dari karena yang kita ketahui pengetahuan itu selalu berbasis pengalaman, kata Immanuel Kant. Karena logikanya ketika pengetahuan itu ada yang berbasis pengalaman, maka harus ada pengetahuan yang tidak berbasis pengalaman sama sekali. Itu logika saja, logika filsuf begitu biasa. Tapi sebetulnya kalau ditanya, ada nggak pengetahuan a priori murni? Jawabannya bisa ada, bisa tidak. Tidak ada karena tidak mungkin ditangkap oleh manusia, karena tidak boleh berdasarkan pengalaman. Kalau bisa ditangkap, bukan lagi a priori murni, karena bisa ditangkap oleh pengalaman. Nah, ini juga jarang dibahas, sehingga dalam kritik akal murni itu sering diabaikan. Padahal yang dimaksudkan itu sebetulnya itu. Sehingga konsep noumena itu masuk dalam pengetahuan a priori murni. Kalau kita tangkap, noumena itu sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh manusia, tapi harus ada. Logika mengatakan harus ada. Nah, itu di sini bebas dari pengetahuan a priori itu semakin mempertegas bahwa yang kita hadapi lebih banyak pengetahuan a posteriori. Dan filsafat harus membahas itu. Kalau tidak, filsafat mati, kira-kira begitu. Akan kehilangan pengaruh. Tapi tidak berarti pengetahuan itu murni semuanya dari pengalaman. Ini hampir sama dengan Immanuel Kant. Tetapi tidak semuanya pengetahuan itu murni dari pengalaman. Itu artinya pengalaman langsung lah begitu. Karena apa? Pengetahuan diturunkan dari analisis materi empiris, bukan dari konsep. Sama seperti tadi, 3 kali 5 sama dengan setengah dari 30, memang sepertinya itu tanpa pengalaman. Tapi kalau melihat yang dikatakan Immanuel Kant, itu tuh berdasarkan pengalaman. Minimal kita pernah mengalami apa itu angka 3, apa itu angka 5. Kalau Hume itu memisahkan dengan tegas. Kalau Kant dan Stam, karena kan fenomenologi itu sebetulnya mempelajari fenomenalisme dari Kant sebetulnya, yang diambil itu. Jadi ada kemiripan. Jadi pengetahuan itu
tidak mungkin murni tanpa pengalaman, tetapi tidak seluruhnya harus bergantung pada pengalaman yang rigid gitu, yang kaku. Pengetahuan diturunkan dari analisis materi empiris, bukan dari konsep. Artinya konseplah yang berasal dari materi empiris, gitu. Bukan dari konsep jadi berubah materi empiris. Berarti kan di sini kita bisa melihat bahwa STAM itu empirisisme. Alirannya empirisisme, tapi bukan empirisisme naik model Francis Bacon. Struktur keterkaitan antar elemen yang STAM berikan. Yang tadi kan John Locke, kita lihat. Keterkaitan struktural antar elemen material. STAM membahas keterkaitan struktural antar elemen material. Kalau dalam induksi, itu tidak ada dibahas keterkaitan struktural antar elemen material itu. Subjek material sebetulnya, bukan hanya persoalan kognisi, bukan hanya res cogitans segala semata-mata gitu. Tapi ada aspek materialnya. Lalu penyebaban dalam kasus pengetahuan juga material. Nah, struktur yang membentuk penyebaban material sebab akibat dalam penyelidikan atau dalam riset pasti kan melibatkan subjek. Strukturnya harus dibahas. Dalam induksi tidak. Misalnya pada Bacon mencari hal-hal yang bersifat presensi yang ada gitu. Kemudian mencari lawan dari yang ada yang tidak ada. Mencari panas, kita lihat benda-benda yang panas. Kemudian supaya berbeda dengan yang panas, kita ambil benda-benda yang tidak panas, tetapi kasusnya seperti benda panas, yang memiliki panas. Misalnya, contoh yang panas itu apa? Matahari, bulan. Gitu, matahari, bulan, matahari, api, kan ada cahaya dan ada panas. Lalu kita ambil benda yang mengeluarkan cahaya tapi tidak panas, kita ambil bulan. Presensi, lalu yang ada dan yang tidak ada. Tanpa memperhitungkan dalam rangka memilih benda. Kenapa ya? Pertanyaan pertama, kenapa yang dipilih matahari? Kenapa yang dipilih bulan? Dan kenapa yang dipilih api? Kan itu ada struktur sebetulnya. Ada struktur dari subjek. Makanya dalam konsep induksi Baconian itu tidak ada hipotesis. Tidak ada hipotesis. Bagi Bacon, hipotesis itu akan mengganggu. Jadi hipotesis tidak boleh ada atau tidak ada. Padahal hipotesis itulah yang di situ melibatkan struktur berpikir dari subjek terhadap objek. Menentukan kenapa harus bulan, kenapa harus matahari, kan itu hipotesis sebetulnya. Ada satu asumsi yang menyebabkan atau alasan yang menyebabkan subjek itu memilih bulan atau matahari untuk yang hal-hal yang bersifat ada panas dan ada cahaya itu. Itu tidak dibahas dalam induksi Baconian. Jadi struktur antar elemen itu bersifat psikologis. Jadi induksi Bacon sebetulnya menyimpan persoalan psikologis. Nah, ini yang kemudian ditekankan oleh Stam dan kawan-kawan, aspek psikologisnya itu. Mengungkap juga pengalaman dalam imajinasi menjadi penting. Kalau dalam induksi Bacon tidak banyak dibahas. Imajinasi itu malah menjadi hantu dalam induksi Bacon. Kemudian rumusnya bukan induksi Baconian, tapi menjadi masuknya intuitif, hal-hal yang bersifat intuitif, pengetahuan intuitif. Tapi pengetahuan intuitifnya berbeda dengan intuitif model Descartes gitu. Kalau tadi yang a priori itu, misalnya segitiga memiliki 3 sudut, intuitif juga sih sebetulnya. Itu intuitif ya. Tapi intuitifnya intuitif geometris. Nah, yang dimaksud intuitif di sini kesadaran menangkap secara umum hal-hal yang partikular. Ada aktivasi kesadaran, pikiran untuk bisa menangkap sesuatu yang penting dari gejala-gejala yang partikular. Hampir sama dengan induksi. Cuma persoalannya yang membedakan itu, kalau dalam induksi disarankan untuk lebih banyak fakta yang dikumpulkan. Tapi kalau dalam fenomenologi STAM, meskipun faktanya satu, di dalam fakta yang satu itu ada hal-hal partikular yang menempel pada fakta yang satu itu, lalu kita nangkap yang umumnya, yang disebut nanti adalah eidos. Substansi sebetulnya. Kata lainnya itu substansi. Yang partikulnya atribut, yang intinya substansi. Dalam Bacon tidak ada itu. Meskipun ujung-ujungnya hasil penyelidikan Bacon pun ingin mengatakan substansi.
dari kasus-kasus itu sebetulnya. Gampangannya begini, logam 1 dipanaskan memuai, logam 2 dipanaskan memuai, logam 3 dan seterusnya. Lalu kita punya kesimpulan, semua logam dipanaskan memuai. Berarti logam adalah sesuatu zat yang bisa dipanaskan memuai. Kan substansi juga sebetulnya. Substansi juga. Cuma yang diabaikan oleh Bacon adalah aspek psikologisnya. Yang diabaikan. Yang ditangkap oleh Stamm adalah aspek psikologisnya justru, yang dibedah itu. Apa itu intuitive knowledge? Lebih jelasnya adalah active exploration by a whole set of mental operation. Eksplorasi aktif dengan menggunakan keseluruhan operasi mental, totalitas operasi mental, totalitas rohani, kira-kira begitu. Eksplorasi yang aktif dari subjek terhadap objek dengan totalitas seluruh potensi mental yang dimilikinya oleh subjek itu. Itu intuitif yang dimaksud di sini. Kalau intuitifnya René Descartes, itu kan tidak melibatkan objek. Descartes sering mengatakan, taruhlah panca indera saya nggak ada, yang penting saya bisa berpikir, saya masih punya pengetahuan. Tapi kalau ini tidak, karena harus ada objek, dan objeknya harus konkret. Karena empirisisme. Tapi kalau pada Descartes tidak perlu ada objek, kita masih bisa berpikir. Masih bisa punya pengetahuan. Kalau pikiran kita normal, kesadaran kita masih ada, tanpa objek pun kita masih bisa punya pengetahuan karena diberikan innate idea atau potensi-potensi untuk bisa membedakan antara sesuatu dengan yang lain gitu. Itu bedanya Stamm dengan intuitive knowledge dalam pengertian Stamm yang bersifat psikologis dengan intuitive knowledge yang bersifat geometris dari Descartes. Stamm menolak psikologisisme dalam filsafat, menolak Husserl, berbeda dengan Husserl. Kalau Husserl basisnya lebih banyak psikologisisme. Stamm juga menolak anti-psikologisisme murni yang menolak fondasi psikologis filsafat. Jadi ada dua pertentangan di saat itu. Orang yang terlalu masuk ke psikologisisme dalam berfilsafat, contohnya Husserl, dan orang yang menolak psikologisisme murni sebagai fondasi psikologi. Jadi biasa kan filsuf itu begitu ya, sepertinya berdiri di tengah-tengah, melakukan rekonsiliasi, menengahi gitu. Padahal ujung-ujungnya ya nanti juga menjadi mentah lagi. Jadi menolak kedua-duanya lalu mencoba menggabungkan. Kemudian Brentano kemarin kita sudah bahas, itu membagi fenomena fisik dan fenomena psikis ya, fisik dan psikis. Ini ada banyak kesalahan ketik ya, karena agak dalam tanda kutip mendadak itu. Brentano kemarin kita bisa ada fenomena fisik, ada fenomena psikis. Kalau Stamm ada dua tipe fenomena fisik, sensasi dan the physical sciences proper. Apa namanya itu? Bukti-bukti fisika, bukti-bukti fisik. Nah, kalau Brentano membedakan fenomena fisik dengan fenomena psikis, kalau Stamm yang dibahas fenomena fisiknya saja. Tapi di dalam fenomena fisik itu ada dua, yaitu sensasi dan ada bukti-bukti fisik dalam ilmu fisika, dalam fisika. Seperti atom, molekul, vibrasi, atau apa lagi, gen, DNA gitu ya. Quark gitu. Nah, ini meneruskan apa yang dikatakan oleh gurunya Brentano, meneruskan Stamm itu. Lebih sama seperti Brentano meneruskan fenomenalisme Immanuel Kant. Kalau Immanuel Kant membagi fenomena dan noumena, yang dibahas khusus fenomenanya, termasuk juga Ernest Cassirer ya. Ada Marbuh itu. Nah, dia membahas itu fenomenanya. Ini juga sama, gurunya ada fenomena fisik, ada fenomena psikis, yang dibahas khusus oleh Stamm adalah fenomena fisik, ada strukturnya, yaitu sensasi dan bukti fisik, bukti-bukti fisik. Bukti-bukti fisik yang lepas dari sensasi.
Tapi sebetulnya fenomena fisik juga, dua-duanya itu fenomena fisik. Atom, molekul, dan seterusnya. Nah, kalau sensasi kira-kira gambarannya seperti John Locke, gampangannya. Sebetulnya kalau begitu, STAM itu, fenomenologi STAM itu adalah fenomenologi sensasi. Fenomenologi yang membahas sensasi, studi tentang sensasi. Sebab aspek yang bersifat fisik, bukti-bukti fisik, atau molekul yang bersifat bendawi, itu tidak banyak mendapat perhatian dari STAM. Sebab kan yang dicari oleh STAM itu struktur bagaimana atom dipahami, molekul dipahami, dan itu sensasi atau impresi dalam kacamata David Hume. Kesan. Ciri umum fenomenologi STAM. Subjek adalah hal-hal yang ditangkap panca indera secara sepintas. Maksudnya apa ini? Lupa saya ini. Subjek hal-hal. Subjek yang memiliki sensasi itu ya. Jadi subjek sensasi yang melekat pada subjek itu sebetulnya hal-hal yang ditangkap panca indera secara sepintas. Tadi ini dalam tanda kurung ini maksudnya supaya tidak lupa, ingatlah pada John Locke, kira-kira begitu. Kemudian citra dari hasil tangkapan panca indera yang tersimpan dalam memori. Imaji atau citra dari hasil tangkapan panca indera subjek tentang objek tersimpannya dalam memori. Nah, ini juga menjadi objek kajian atau ciri fenomenologi STAM. Memori, sensasi, impresi itu menjadi objek-objek kajian STAM. A priori yang given ditolak, a priori yang murni atau segala bentuk a priori yang konseptual murni, yang metafisis gitu ditolak oleh STAM. Tapi yang dibentuk oleh pikiran bukan a priori yang tidak given, a priori yang diperoleh melalui hasil usaha atau aktivasi pikiran manusia, seperti konsep, putusan, duduk perkara atau state of affair, nilai, konstruk atau bangunan-bangunan keilmuan seseorang, itu tidak diabaikan. Justru itu yang menjadi objek kajiannya. Jadi konsep, kalau bicara konsep, bukan konsep dalam bentuk a priori yang terberi, bukan hukum-hukum universal yang bersifat metafisis gitu, seperti being atau pengada. Nah, itu tidak banyak dibahas oleh STAM. Tapi konsep yang berbasis fakta-fakta empiris yang merupakan hasil kerja pikiran itu dibahas. Kemudian ada ideologi, bukan ideologi. Eidos yang menjadi eidos ya, nanti akan muncul eidos. Tapi STAM mengistilahkan ideologi. Itu penanda bagi disiplin ilmu baru yang lain. Nah, konsep sign, penanda itu sudah muncul pada STAM. Yang kemudian nanti banyak berpengaruh pada post-struktural atau strukturalisme. Tapi namanya ideologie dalam bahasa Jermannya ideologie. Penanda-penanda atau jembatan-jembatan yang menghubungkan ilmu satu dengan ilmu lain. Seperti ilmu pendidikan itu kan sebetulnya masuk kepada ilmu apa? Ilmu sosial. Tapi tidak jelas struktur keilmuannya, maka disebut ranting. Antara gabungan psikologi, sosiologi, filsafat itu digabung-gabung gitu. Nah, penandanya itu bisa nanti behaviorisme, bisa kemudian eksistensialisme, progresivisme, itu penanda-penanda, itu ideologi. Atau juga doktrin-doktrin relasi antara fenomena dengan konstruknya, relasi antar fenomena dengan konstruknya atau subjek dengan objek itu kalau dalam Brentano kan intensionalitas, tapi kalau di sini Verhaltenslichre, ini istilahnya susah ya nyebutnya. Doktrin relasi subjek objek. Jadi ciri umum fenomenologi STAM itu selalu melibatkan subjek, selalu melibatkan citra dari hasil panca indera.
subjek objek ada, tapi subjek menjadi subjek yang sepintas atau yang tidak semuanya dibahas, sensasi gitu ya. Sensasi itu kan ada pada subjek sebetulnya. Kemudian citra dari objek yang ditangkap oleh subjek a priori ditolak, tapi a priori yang diterima adalah a priori yang merupakan konstruk dari pikiran subjek yang berdasarkan fakta-fakta empiris. Kemudian berikutnya, fenomenologi membentuk netral science dan pra-science. For Wittgenstein, pra-science dan netral science, science yang netral. Ini yang saya katakan tadi, mencoba menengahi sebetulnya ya, tapi jatuh pada hal yang lain. Nanti kita bisa amati. Pra-science itu bukan berarti tidak ilmiah, tetapi pra-science itu menjadi fondasi bagi sains, baik Naturwissenschaften maupun Geisteswissenschaften. Jadi bagi Stam, fenomenologi diupayakan menjadi fondasi keilmuan apapun, baik ilmu alam maupun ilmu sosial atau ilmu budaya. Maka disebutnya pra-science. Jadi pra-science itu bukan berarti tidak ilmiah, tapi menjadi fondasi dan mensuplai objek-objek yang sudah dipikirkan, yang sudah diteliti dalam ilmu alam dan ilmu sosial atau ilmu manusia. Kemudian yang kedua, fenomenologi juga mendasari pengujian ilmiah. Mendasari pengujian ilmiah. Contohnya ini ada seorang fisiologis namanya Hering menganalisis sistematis pada 4 doktrin dasar akromatik warna sederhana. Ini juga saya kurang begitu memahami. Mungkin yang teman-teman yang dari desain misalnya, yang sering atau dari seni rupa mungkin nanti bisa menambahkan, menjelaskan gitu maksudnya. Doktrin tentang warna itu kan melalui eksperimen. Nah di situ sebetulnya ada dasar-dasar pengujian ilmiah yang berbasis fenomenologis. Kemudian ada sistem warna alamiah. Kemudian penemuan apa ini nih? Apa ini lastri itu apa? Lastri and voluminousness apa ini? Ada yang sini bisa? Maksudnya apa ini? Penemuan ini kenapa saya tulis bahasa Inggrisnya? Khawatir saya salah menerjemahkannya sebetulnya itu. Jangan-jangan yang dimaksud oleh anak seni rupa tidak itu gitu. Penemuan apa ya, gradasi-gradasi dari warna gitu, gradasi-gradasi dari warna itu. Kalau dalam Gadamer itu horizonnya, tapi bukan pada warna kalau Gadamer, pada teks. Perbedaan antar warna dengan keterangan, ini tanda kutip. Keterangan ini bukan penjelasan. Beda warna dengan terang gitu. Terang itu kan lawannya dengan gelap. Tapi kalau warna kan berdasarkan warna. Bedanya ini terang, brightness dengan color gitu, kira-kira gitu ya, makanya keterangannya dalam tanda kutip kan khawatir salah gitu ya. Terang itu tidak sama dengan warna gitu. Terangkan warnanya, kan bingung ya kalau TV gitu, ada yang mau terangkan, coba lebih terang warnanya, brightness padahal yang dimaksud kan. Nah sebetulnya struktur itu dibahas berdasarkan fenomenologi, sebab biasanya coba dilihat berikutnya. Ini saya harus bantu dengan penjelasan dari, kalau yang saya tangkap itu begini. Dalam konsep warna sepertinya ada warna pokok kan gitu ya. Ada warna-warna pokok, misalnya warna merah, biru. Nah itu sepertinya hukum gitu. Sepertinya hukum. Tetapi perbedaan warna pokok itu tidak akan mengena pada orang yang buta warna. Nah, tidak akan mengena pada orang yang buta warna. Sebab ada struktur tersendiri yang dimiliki secara khas oleh orang yang buta warna. Jadi yang dimaksud itu dari pernyataan ini, sistematika hukum-hukum tentang warna itu tidak bisa dipatenkan berdasarkan pengelompokan yang sudah baku. Tetapi harus disesuaikan dengan kondisi situasi di mana subjek memahami warna itu. Tidak akan berlaku pada orang yang buta warna. Nah, ketika misalnya contoh kasusnya begini, ada orang yang buta warna, lalu naik kendaraan, lalu ada traffic light. Ada traffic light.
Orang yang buta warna mungkin tidak parsial, mungkin agak-agak sedikit ke total gitu ya. Dia tapi tahu gitu, tahu dia harus berhenti. Kok berhenti? Katanya buta warna. Dia tidak akan menjawab merah, bukan. Tapi dia hanya mengingat merah, kuning, hijau. Nah, yang nyala nomor 3 itu pasti hijau, gitu kira-kira gitu. Jadi struktur relasinya berbeda dengan orang yang tidak buta warna, gitu. Gitu, maksudnya itu begitu. Karena itu yang nyala nomor 3. Nomor 3 itu biasanya hijau, gitu. Bukan karena warnanya dia berhenti sebenarnya gitu. Jadi ada satu dimensi yang berbeda dari sebuah fenomena warna itu. Nanti juga akan berkaitan dengan penyelidikan salah seorang ahli, apa namanya, di sini ada nggak ya tadi saya? Saunderson. Nah ini, bukan Saunderson. Yang buta warna tidak bisa. Jadi yang namanya warna, hukum-hukum tentang warna itu tidak bisa dipukul rata karena warna tidak akan ada tanpa ekstensi. Pengalaman khusus dari subjek. Jika subjek itu buta warna, gitu ya, tidak bisa disamakan alasan-alasannya seperti orang yang tidak buta warna. Dan itu bukan karena lemah kognisinya. Bukan lemah kognisinya ketika dia tidak bisa menangkap warna-warna, perbedaan warna itu. Tapi karena struktur fenomenanya tidak tertangkap seluruhnya. Jadi ada orang yang mau daftar ke ITB misalnya buta warna. Berarti orang itu bukan berarti bodoh gitu. Tapi karena ada satu potensi yang tidak mungkin menangkap seluruh fenomena tentang warna. Itu maksudnya. Nah, Saunderson itu termasuk salah seorangnya itu. Jadi Saunderson tidak bisa menjadi pelukis, tidak bisa masuk FSRD gitu ya. Karena persoalan buta warna itu. Tapi bukan berarti bodoh, maka dia masuknya ke matematika murni yang tidak memerlukan banyak warna gitu. Jadi bukan karena terbatasnya struktur imajinasi dari subjek, tetapi karena memang tidak mungkin menangkap seluruh struktur fenomena itu. Kenapa? Dalam konteks fenomenologi, warna tidak akan ada tanpa ekstensi. Ini dari riset sebetulnya, dari eksperimen itu. Tapi kalau dalam induksi kan tidak bisa begitu. Induksi murni tidak bisa, diabaikan itu hal-hal yang bersifat seperti yang tadi, kasus-kasus semacam tadi. Karena ekstensinya, subjek yang memahami objeknya diabaikan. Gitu. Ini kasus dalam Saunderson dan tadi menyambung apa yang dikatakan oleh Stam tentang fenomenologi warna, natural science dan mana ya. Nah ini kasus Hering. Penelitian Hering itu jadi analisis yang sistematis tentang hukum-hukum warna itu berbeda dalam konsep Hering karena akan memperhitungkan yang buta warna itu, orang-orang yang buta warna itu tidak bisa dipukul rata sehingga selalu ada ini nih, ada disposisinya, ada bukan disposisi, oposisi, perbedaan antara warna dengan keterangan gitu ya, ada disposisi. Lustry dengan voluminousness gitu ya, lalu sistem alamiah warna gitu, doktrin dasar akromatik warna. Itu lebih konflik lah, lebih bahasnya lebih bersifat kompleks dan konflik, bukan satu hukum yang pasti gitu. Karena akan memperhitungkan ekstensinya, siapa yang menangkap warna itu. Seperti dalam bahasa Sunda itu tidak dikenal warna biru. Dalam bahasa Sunda yang di dusun-dusun seperti di kampung saya, yang ada warna bulau kan. Iya, bulau. Lalu yang bulau itu disebutnya hejo. Seperti di Ciamis itu di tempat saya itu hejo tuh. Coba tolong ambilkan pulpen yang hejo, padahal yang dimaksud pulpen berwarna biru. Karena dalam terminologi orang-orang Sunda tidak dikenal warna biru. Yang ada bulau. Dan biasanya menyebut yang biru itu hejo. Seperti di Madura tidak ada warna merah. Tapi abang dalam bahasa dekat dengan bahasa Jawa.
Itu kalau mungkin yang di sini yang sering di kota, yang terlalu sering di kota, yang di Bandung ini mungkin tidak mengenal itu. Tapi kalau ke daerah-daerah pelosok itu sering menyebut tuh nu hejo. Hejo nu mana? Hejo kan hijau ya. Tapi dalam pemahaman orang-orang dusun, nah bukan orang dusun ya, apa namanya? Dialek di daerah itu di dalam bahasa Sunda hejo itu sebetulnya biru. Aduh, gunung teh meni hejo gitu. Pernah nggak melihat kasus itu? Ini pernah di Garut ya? Masih gitu ya, mendengar ada yang begitu. Karena yang dalam terminologi orang Sunda tidak ada biru, yang ada bulao gitu, bulao. Kan itu memerlukan penjelasan khusus yang sistematis, dan itu berdasarkan fenomenologis, bukan berdasarkan induksi. Berikutnya, fenomenologi adalah pra-sains netral yang pertama. Netral science itu ada fenomenologi, ada ideologi. Yang tadi itu ideologi itu bukan ideologi. Udah biarin. Dan juga ada theory of relation. Nah, fenomenologi itu oleh Stamm ditempatkan harus yang pertama sebagai pra-sains. Karena bicaranya fenomena. Bukan ideologi dalam bentuk substansinya atau bukan intinya, jadi bukan teori yang penting gitu kalau dalam penelitian itu, tapi fenomena, fakta-fakta itu yang ditangkap oleh subjek itu. Pra-sains, fenomenologi itu pra-sains netral yang pertama. Kenapa disebut netral? Karena dianggap tidak berpihak pada psikologisisme dan tidak berpihak pada logisisme dan tidak berpihak pada induktivisme. Nah, bagi Stamm itu netral science. Dasar-dasar pembentukan sains itu namanya netral science. Nah, ini ada fenomenologi, ideologi, theory of relation. Teori relasi atau konektivitas subjek-objek dari John Locke, dari semuanya itu netral science sebenarnya. Apa ya namanya? Bangunan metodologi sains itu pra-sains. Nah, fenomenologi harus ditempatkan yang pertama, kata Stamm. Bukan positivisme dan bukan idealisme. Bukan fenomena dalam kacamata positivisme. Ada similitude gitu ya, ada similitude, kesejajaran antar fenomena. Bukan itu. Tapi fenomenologi di mana seseorang atau subjek tidak boleh lepas dari objek. Kalau similitude, verisimilitude, kesejajaran antar fenomena itu dianggap si subjek itu lepas dari objek. Tidak ada konstruk yang dapat dibangun oleh fenomena tanpa pasokan material. Ini empirisisme banget ini ya. Tidak ada konstruk pikiran yang lepas dari pasokan material. Jadi tidak mungkin lah tidak ada materinya. Jadi bisa saja kita sebut materialisme sebetulnya Stamm itu, tapi lebih tepatnya empirisisme. Anggapan dasar relasinya, relasi subjek-objek, langsung atau tidak, sebagai relata yang saling terjadi di antara mereka, yang disebut oleh Brentano intensionalitas. Mantengnya subjek dengan objek. Mantengnya subjek dengan objek. Jadi ada kesepahaman bahwa relasi subjek-objek itu dimanapun, kapanpun harus selalu saling terkait. Fenomenologi bukan ilmu khusus, jadi bukan seperti psikologi atau fisika, bukan. Tapi sebagai dasar atau yang mendasari atau fondasi bagi berdirinya ilmu-ilmu lain. Jadi bersifat epistemologis, bangunan epistemologisnya. Bukan fenomenologi, bukan bagi Stamm, fenomenologi bukan disiplin filsafat khusus, bukan juga disiplin ilmu khusus. Tapi dasar atau fondasi bagi epistemologi. Mungkin tepatnya itu. Dasar atau bangunan fondasi metodologi keilmuan. Seperti positivisme. Positivisme itu bukan aliran filsafat sebetulnya. Tapi cara pandang sekelompok orang
yang itu kurun waktunya pada zaman modern, itu positivisme. Orang sering memahami, tapi tidak salah juga, orang sering memahami bahwa positivisme adalah aliran filsafat yang bersifat positif. Tapi sebetulnya bukan. Positivisme itu gerakan atau cara berpikir orang-orang ilmuwan yang hidup di zaman modern. Nah, sama seperti fenomenologi. Fenomenologi itu bukan disiplin ilmu dan bukan aliran filsafat khusus seperti empirisisme, tetapi fenomenologi adalah dasar epistemologis bangunan ilmu-ilmu dalam kacamata Stam. Karena itu, fenomenologi menjadi tahap awal riset ilmiah. Yang kemudian sekarang muncul dalam riset itu ada istilah, misalnya kalau Schumacher itu membangun satu merekonsiliasi kuantitatif dengan kualitatif, lahirlah R&D. Research and Development. Schumacher, kalau Schumacher. Di dalam Research and Development ada yang disebut dengan analisis konsep yang bersifat kualitatif. Nah, itu dasar bangunannya fenomenologi. Baru setelah itu uji eksperimen. Uji eksperimen tahap 1, tahap 2. Jadi Research and Development, gabungan kualitatif dengan kuantitatif. Nah, sebetulnya tahap awalnya itu melibatkan fenomenologi. Lalu kalau Creswell itu menggabungkannya menjadi mixed method, kuantilatif namanya, itu sering orang menyebut kuantilatif, kuantitatif kualitatif. Apakah yang dipilihnya kualitatif dulu, kemudian kuantitatif, atau kuantitatif dulu atau kualitatif, atau saling melengkapi, itu juga ada rumusnya. Nah, sebetulnya dasarnya fenomenologi. Bangunan tidak mungkin tidak melibatkan fenomenologi karena harus melibatkan kualitatif. Jadi menjadi tahap awal riset. Pertanyaannya, jika tahap awal risetnya tidak ada, nah ini yang menjadi pertanyaan. Risetnya valid tidak? Valid kalau yang dianggap kuantitatif induktif misalnya gitu. Bisa aja ada valid, tapi kuantitatifnya harus kuantitatif induktif Baconian, tidak kuantitatif model psikologisisme atau fenomenologis. Itu bergantung madhab yang dipakai, madhab yang mana. Tapi dalam konteks Stam, dalam konteks fenomenologi, semua penelitian harus diawali dengan pra-science, yaitu fenomenologi. Minimal kalau kita menentukan asumsi atau hipotesis, itu sebetulnya ada pra-science. Dalam hipotesis pasti melibatkan gejala-gejala fenomenologis, pra-science. Hipotesis kan selalu melibatkan teori yang ada, relevan atau tidak. Muncul kemudian hipotesanya seperti apa. Ada hubungan antara misalnya motivasi dengan hasil belajar. Itu kan hipotesis. Nah, hipotesis itu konstruk sebetulnya, dan itu fenomenologis. Kemudian fenomenologi diperlakukan sebagai bagian pertama semua buku teks ilmiah. Ini maksudnya apa ya? Buku teks ilmiah itu, buku-buku teks itu ada yang bersifat riset, ada yang tidak. Tapi dua-duanya ya melibatkan fenomenologi di dalam konteks kajian-kajian ininya, mungkin kajian-kajian teksnya gitu. Kan ada buku teks yang tanpa berbasis riset dan ada yang semuanya berbasis teoritis. Nah, saya tidak mendapat penjelasan yang dimaksud yang mana. Tapi kalau melihat pernyataan sebelumnya, berarti yang berbasis riset pun tetap harus berbasis fenomenologi jika pra-science-nya harus melibatkan fenomenologi. Tapi kalau yang non-interaktif, misalnya buku teks dalam sastra, kan non-interaktif. Buku teks dalam bidang sastra kan tidak memerlukan riset lapangan misalnya, tapi memerlukan riset-riset non-interaktif. Apakah ini juga yang dimaksud buku teks itu? Saya nggak tahu. Kalau sastra biasanya basisnya bukan fenomenologi tapi hermeneutik karena non interaktif. Ya. Kemudian diikuti oleh riset atau penyelidikan tentang sabab musabab, ketidakberpihakan sesuatu fenomena terhadap faktor lain pada suatu fenomena. Setelah pendasarannya fenomenologi, kemudian dilakukanlah riset tentang sebab musabab dengan tidak
memandang keberpihakan suatu fenomena terhadap faktor lain tentang suatu fenomena itu. Setelah pendasarannya fenomenologi, dilakukanlah riset, tapi ingat, karena basisnya fenomenologi, kita tidak boleh melakukan keberpihakan terhadap suatu fenomena terhadap faktor-faktor lain yang mempengaruhi fenomena itu. Itu fenomenologi. Jadi setelah ada pendasaran fenomenologi, masuk ke wilayah riset maupun eksperimen atau tidak, kuasi eksperimen atau tidak, dengan catatan tidak boleh melakukan keberpihakan pada suatu fenomena, kecenderungan pada suatu fenomena, dan kecenderungan terhadap faktor-faktor lain yang membentuk fenomena itu. Misalnya gini, ini yang akan nanti masuk pada reduksi eidetis, reduksi fenomenologis pada Husserl gitu. Jadi prasangka-prasangka peneliti tentang suatu objek harus dibuang. Misalnya gini, batu itu teas, batu itu keras. Meskipun kita sudah tahu batu itu keras, janganlah kita rumuskan dulu bahwa batu itu keras sebelum ada hasil penyelidikan. Gitu maksudnya. Jadi tidak boleh ada keberpihakan terhadap fenomena sebelumnya. Ya, pemula, seperti anak kecil. Seperti anak kecil. Nanti yang akan berhubungan pada Husserl itu tentang reduksi fenomenologis atau reduksi transendental atau reduksi eidetis. Prasangka-prasangka dihilangkan. Dalam Gadamer auf Grabe itu dibuang dulu gitu. Meskipun Gadamernya harus, mau tidak mau harus ada sebetulnya. Di bracketing, nanti masuk pada bracketing. Ya gitu. Kemudian fatwa berikutnya, Stam bagi Stam, fenomenologi harus bisa dipelajari, digunakan oleh metode lain termasuk eksperimen. Konsekuensi logis jika ingin fenomenologi mendasari ilmu yang begitu sudah maju, maka mau tidak mau fenomenologi itu harus bisa digunakan tanpa terkecuali oleh ilmu-ilmu lain termasuk juga yang bersifat eksperimen. Nggak tahu nih penjelasan lebih dalamnya gimana nih pembuktiannya. Contohnya fenomenologi suara. Studi karena Stam itu kecuali terkenal dengan fenomenologi eksperimen, dia juga terkenal dengan fenomenologi suara. Sound of phenomenology. Fenomenologi suara. Karena lebih banyak risetnya itu berbicara tentang suara, musik, suara dan seterusnya. Studi tentang ciri-ciri fundamental tune sederhana. Tune itu apa? Nada-nada ya. Nada-nada yang sudah terpatok gitu. Nada-nada yang sudah terpatok. Khususnya mengenai korespondensi antar vibrasi dengan sign tipe sign. Sign di sini apa ya? Sign di sini. Tipe suaranya, tipe suara, timbre atau apa ya? Timbre mungkin ya? Warna suara. Iya, timbre, warna suara. Jadi ada suara yang tuneless tapi timbrenya khusus. Kalau dalam teori musik yang klasik, meskipun timbrenya khusus, kalau tuneless ya tuneless gitu. Kalau tidak masuk nada apapun gitu ya, apa namanya, false gitu, tidak diakui sebagai suara yang bagus. Gitu. Tapi kalau dalam fenomenologi dengan melihat struktur relasi yang harus mengadopsi orang-orang yang punya timbre khusus tapi tuneless, seperti mungkin kalau contohnya Iwan Fals ya. Iwan Fals kadang-kadang kan suaranya tuneless. Tetapi ada vibrasi, ada timbre yang khusus gitu, yang tidak dimiliki orang lain, sehingga tidak ada yang bisa menirunya. Atau Ikang Fauzi katanya, pengagum Ikang Fauzi. Gitu. Jadi yang penting korespondensi antar vibrasi, getaran-getaran suaranya dengan timbrenya itu. Muncullah variasi kondisi fenomena suara seperti konsonan atau dalam tanda kurung saya pahami cadel gitu. Kan orang yang cadel itu tidak mungkin disalahkan misalnya r gitu ya. Mungkin kalau orang tua yang tidak memahami fenomenologi dipaksa gitu ya, harus tidak cadel. Tapi potensinya kalau sudah begitu apakah harus dipaksa gitu? Dalam teori tentang suara atau ya apa namanya, eksperimentasi suara yang bersifat behavioristik, mungkin itu salah, yang cadel itu harus disembuhkan gitu, kira-kira rumusnya gitu.
dalam bahasa psikologi harus disembuhkan. Tapi dalam bahasa fenomenologi harus dimaklumi karena itu juga satu hal yang khas. Herausform, habitual practice, kebiasaan ucapan-ucapan, kebiasaan ucapan yang harus kita maklumi. Seperti orang Jawa tidak mungkin bisa mengucapkan G. Orang Jawa itu, ada orang Jawa di sini. Sebut aja, orang Jawa tidak bisa menyebutkan bedog badag, nggak bisa, pasti bedog badak gitu. Orang Sunda, kata orang Jawa, tidak mungkin bisa menyebutkan TV, tapi TV. Gitu. Kalau dalam konsep nggak bisa bilang fitnah, tidak bisa bilang TV. Nah itu dalam konsep positivistik itu harus disembuhkan gitu. Tapi dalam konsep fenomenologis itu habitual practice yang tidak bisa disembuhkan, justru menjadi variasi. Karena itu yang namanya suara bukan hanya berdasarkan observasi dan deskripsi, tapi juga variasi fenomenanya harus diperhitungkan. Ya dialek-dialeknya itu harus diperhitungkan. 100 kali diajarin orang Jawa bedog badag nggak bisa, pasti bedog badak. 100 kali orang Jawa disebut cileunyi, pasti cileunyi. Cilenyi atau cilenyi. Sama orang Sunda juga begitu. Tempe selalu pakai K gitu. Nah itu kan harus dipahami secara fenomenologis, tidak secara empiris murni gitu. Maka disebutlah fenomenologi suara. Kemudian ada istilah lain yang juga mungkin perlu dijelaskan, ada istilah psychologist part, bagian-bagian psikologis. Kemudian ada dependent part atau atribut yang tidak bisa dibagi dan tidak ada dalam imajinasi, lalu dialami sebagai bagian yang otonom. Ini juga bertukar balik ini cukup asik juga melihat perbedaan ini. Dependent part, kalau terjemahan letter luck-nya kan bagian-bagian yang bergantung ya, betul ya. Kalau independent yang bebas kan, yang tapi justru penjelasannya dependent part itu bagian yang otonom, dependent part itu. Tapi physical atau independent part itu justru yang spatial segment. Nah, ini maksudnya begini. Bagian-bagian yang independen, objek-objek yang independen dari subjek namanya spatial segment. Karena dalam kacamata induktif, objek-objek fisik harus lepas dari subjek. Maka disebutlah independent part. Tetapi dependent part itu adalah objek yang memerlukan intervensi subjek. Ya, dialami sebagai bagian otonom. Kenapa bagian otonom? Karena merupakan intensionalitas, keterarahan, mantengnya subjek terhadap objek yang khas dimiliki oleh subjek itu. Makanya otonom. Beda juga. Kalau subsistem kan ada dalam sistem ya, ada sistem, ada subsistem. Tapi kalau ini sebetulnya lebih pada posisi di mana subjek berhubungan dengan objek. Di mana subjek berhubungan dengan objek. Jika kita mengasumsikan objek itu harus lepas dari subjek, itu yang namanya objektivisme kan? Objektivisme dalam positivistik, maka disebut independent part. Tapi keterlibatan subjek dengan objek tidak bisa dipisahkan, makanya dependent part. Maka disebut psychologist part. Lebih banyak disebut juga itu. Tapi tidak persis sama. Kalau psychologist part itu bagian-bagian psikologis murni. Bagian psikologis murni bisa tidak berhubungan dengan objek. Tapi kalau dependent part dalam kacamata fenomenologi itu harus berhubungan dengan objek. Objek dan hasilnya khas. Karena itu tidak bisa dibagi. Tidak bisa dibagi-bagi. Tidak ada dalam imajinasi. Maksudnya itu tidak murni ada sebagai imajinasi. Tidak murni imajinasi, tidak imajinasi murni gitu.
Imajinasi itu ada yang menganggap imajinasi itu murni, terbebas dari objek, dan ada imajinasi yang harus mengikutkan objek. Jadi bukan imajinasi murni. Dalam kacamata fenomenologi, imajinasi pun harus melibatkan objek. Keterbagian atau tidak, otonom atau tidak, yang jelas semuanya struktural. Jadi konsep strukturalisme itu udah ada di sini di fenomenologi. Strukturalisme, kalau dalam strukturalisme Ferdinand de Saussure kan bahasa. Tapi kalau ini strukturalisme dalam bentuk psikologisisme, subjek objek. Sebetulnya sama sih, kalau ditelusuri dari Ferdinand de Saussure juga sama. Arbitrary dari penanda itu kan melibatkan struktur subjek sebetulnya. Menjadi arbitrary itu di situ. Keterbagian atau tidak semuanya struktur. Dan bukan kemampuan atau ketidakmampuan psikologi seseorang. Jadi bukan faktor kemampuan atau namanya apa ya dalam bahasa psikologi. Bukan deviasi atau tidak gitu. Mungkin dalam psikologi itu. Ketika seseorang tidak bisa tidak bisa mengungkapkan atau ketika seseorang emosinya tidak seimbang, tidak accordance, tidak antar emosinya tidak seimbang, itu mungkin dalam psikologi dianggap perlu disembuhkan lah, katakanlah begitu. Tapi dalam konteks psikologi itu bukan persoalan utama sebetulnya. Ini membedakan STAM dengan psikologisisme murni. Jadi yang paling penting sebetulnya adalah tingkat logis, kemampuan logika orangnya, bukan kemampuan psikologisnya. Relasi yang dibangun meskipun berbentuk psikologis, tapi tidak seluruhnya bersifat psikologis, karena yang menentukan kualitas struktural pemahaman seseorang terhadap objek bukan semata-mata faktor psikologis, tetapi lebih karena kemampuan logis, sehingga disebutlah knowable a priori, bangunan-bangunan pengetahuan yang melibatkan konsep-konsep berpikir. Apa ya contohnya? Ada film dulu itu apa yang dibintangi Robin Williams itu, lupa tuh. Ya, yang bintangnya si apa ya? Laki-laki. Main-main gitu. Apa Pandro? Yang melibatkan psikoanalisis Edmund Husserl, terapinya si Robin Williams itu sebagai psikoterapi. Nah, ya, Good Will Hunting, ya. Good Will Hunting. Nah kan kalau terapis yang lain ya di film itu menganggap siapa tokohnya itu yang dibintangi siapa itu yang Matt Damon itu dianggap nakal, dianggap ya deviasi lah gitu. Bahkan ketika Robin Williams itu melakukan treatment untuk penyembuhan berdasarkan psikoanalisis, si Matt Damon itu hafal, ini halaman sekian dari Sigmund Freud, ini halaman sekian, luar biasa itu. Itu hafal dia. Bingung psikoterapisnya gitu. Maka dipahaminya harus secara fenomenologis sebetulnya. Maka di situ analisis eksistensial masuk. Jadi bukan kekurangan psikologis dari Matt Damon itu, tapi logika atau kecerdasan kemampuan kognisinya yang gifted gitu. Jadi persoalannya bukan dia harus disembuhkan gitu, tapi dia harus disalurkan. Sehingga akan ada tugas matematik ya di kelas itu yang mahasiswanya tidak bisa menyelesaikan. Matt Damon sebagai tukang sapu, besoknya sudah ketemu itu rumusnya, oleh dia dipecahkan. Siapa yang mau pecahkan? Ribut di satu universitas. Ternyata tukang lap itu, si Matt Damon itu. Jadi yang ingin dikatakan oleh Stam adalah psikologisisme murni yang menentukan kualitas hubungan subjek-objek atau pengetahuan itu tidak terlalu banyak berpengaruh, tapi yang paling berpengaruh ada potensi kognisinya, kira-kira begitu. Berikutnya, bagi Stam pengalaman adalah causal nexus, relasi antar atensi dengan dampaknya dalam wacana atau ide seseorang. Nah, sampai sini ya?
Nah, ini pengalaman itu causal nexus, rangkaian penyebaban-penyebaban relasi antar atensi dengan dampaknya dalam wacana dan ide seseorang. Sehingga selalu ada perbedaan wacana, perbedaan konsep. Sensasi berbeda dengan sensasi log, karena sensasi itu bersifat feeling, perasaan psikologis, rasa sakit, sabar, perasaan senang, perasaan marah, benci. Tapi berbeda dengan sensasi James. Kalau James itu faktor dasar motif yang sesungguhnya dari emosi, faktor dasar munculnya emosi. Tapi kalau sensasi dalam Stam, melihat dari atas itu, konflik langsung antar fenomena yang ada dengan pengalaman. Konflik antara fenomena dengan pengalaman. Konfliknya, kalau kita ingin memahami fenomena, pasti kan ada hal yang bertentangan dengan pengalaman. Misalnya kalau ini yang paling ini agak di UIN itu sering ada istilah, jika sejak lahir itu NU, ketika masuk ke masyarakat Muhammadiyah dia ada konflik. Fenomena masyarakatnya Muhammadiyah, dia NU, ada konflik. Nah, itu sebetulnya sensasi dalam konteks Stam, secara lebih gampangnya begitu. Nah, konflik itu sebetulnya bukan persoalan pembenturan, ya ada pembenturan wacana gitu di dalam dirinya. Nah, ada hal yang baru, mungkin dalam konsep budaya itu ada goncangan budaya atau apalah gitu ya, kekagetan gitu dan seterusnya. Tapi bersifatnya individual. Nah, di situ maka dia terpaksa harus merenung kan, harus berpikir. Sebetulnya kok jadi begini, kok jadi begini. Nah, itulah yang disebut dengan sensasi dalam konsep Stam. Renungan-renungan yang kalau tidak ada konflik antara fenomena atau dasain dan dasolennya gitu dalam bahasa pendidikan, ya tidak akan terjadi perenungan itu. Kemudian penemuan hukum struktural materi empiris tidak mendasari induksi. Hukum-hukum Newton, hukum-hukum yang sudah mapan itu tidak mendasari induksi sebetulnya. Karena di situ ada hal yang diabaikan, yaitu konsep psikologis. Tapi harus memperhitungkan intuisi dari esensi materi. Intuisinya ada pada subjek, esensi materinya ada pada objek. Perpaduan intuisi dengan esensi materi itu melahirkan fenomena. Seperti tadi ya, kasusnya warna tidak ada tanpa ekstensi pengalaman, penangkapan seluruh warna suara. Yang buta warna tidak bisa menangkap keseluruhan warna. Dan bukan karena lemah dalam imajinasi, tapi struktur fenomenanya tidak tertangkap seluruhnya. Dan yang terakhir ada di antara konflik tadi, konflik langsung antara pengalaman dengan fenomena itu ada state of affair, ruang daerah tidak bertuan yang menyebabkan konflik antara subjek dengan objek itu, pengalaman dengan fenomena itu berbenturan, namanya state of affair. Duduk perkara. Jadi harus ditempatkan, fenomena selalu menempatkan pada state of affair, hampir mirip dengan Wittgenstein state of affair. Duduk perkara, supaya gampang menerjemahkannya. Itu sebetulnya ada perkara yang mempertemukan antara pemahaman subjek terhadap objek dengan materinya. Ada ruang. Putusan atau judgment selalu mengacu pada tindakan. Fungsi tindakan apa? Bukan tindakan dalam bentuk fisik, tapi tindakan pikiran. Misalnya, itu adalah atom. Ada yang setuju, ada yang tidak. Berarti itu selalu melibatkan bukan antar orangnya, ada kelompok yang setuju, kelompok yang tidak. Tapi dalam dirinya selalu ada pertentangan yang menyebabkan konsep atom itu bisa berubah, diselidiki ulang dan seterusnya. Itulah yang menjadi fungsi pendasaran fenomenologi dalam sains. Jadi ada ruang-ruang skeptis yang menyebabkan ilmuwan tidak pernah berhenti atau stagnan. Karena apa? Itu juga konstruk, bukan suatu final. Jadi sumbangan fenomenologi Stam itu pertama menguatkan bahwa dasar ilmiah dari semua ilmu itu harus fenomenologi. Tidak secara formal tentu saja, harus secara khusus dalam penelitian dasar fenomenologisnya apa enggak. Tapi di situ ada asumsi, ada hipotesis, kemudian ada relevansi teori, sebetulnya melibatkan fenomenologi. Itu kira-kira. Saya kira itu saja. Barangkali dapat.